Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bersusah payah membatalkan lapiak. Namanya dia kena yang minun, jo perangkat-perangkatnya. Padahal kami mendadak datang kemari. Ini luar biasa. Dan ini kunjungan saya pertama di daerah sini. Sejak kepercayaan Bapak-Bapak sekalian memberikan amanah kepada saya untuk di DPRD Provinsi. Dari 2019 baru pulang sekarang baru kesini ini saya bersyukur betul nih pada hari ini bisa masuk ke sini. Mungkin kita bisa berbagi cerita, berbagi persoalan-persoalan yang ada. Kebetulan saya di DPR itu di Komisi 5, di Komisi 2, yaitu Komisi 2 itu membawahi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan. Nah, ada beberapa lagi, tapi yang bersentuhan dengan masyarakat kita di pesisir selatan memang sengaja saya minta di Komisi 2 karena masyarakat pesisir selatan ini terdiri dari nelayan dan petani. Jadi mungkin ada manfaatnya lah nanti saya ditempatkan oleh bapak-bapak sekalian di DPR itu mewakili masyarakat di sini. Terberat dari kemarin persoalan kelompok-kelompok tani sehingga saya hari ini sampai di sini. Jadi sudah beberapa bulan, 1 bulan terakhir berkomunikasi dengan kanda kami ini Pak Saad sendiri tentang kelompok-kelompok tani di sini. Nah, bilang bolehlah Pak, tentang apa yang bisa kita bicarakan dengan. Nah, hari Minggu ada waktu, jadi kebetulan pula ini lagi masa reses, di mana masa reses itu kami itu memang harus mengunjungi masyarakat di mana kami pilih. Nanti menjemput aspirasinya apa kira-kira aspirasi yang dialami oleh masyarakat. Oh ya, saya juga lupa memperkenalkan pasukan ini tadi. Ini langsung aja ke acara. Ini adalah mantan pacar saya. Ya kan, sekarang ke bawah biarlah. Nah, ini ayahnya Haji Buan, dulu mantan PTB juga di Lampung. Ibunya Jawa asli, kelahiran di Lampung. Status pegawai negeri di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Baru 4 bulan terakhir ini baru pindah ke sini dari Lampung. Nah, jadi kalau bahasa Jawanya mendok daripada bahasa Batak nggak bisa. Kalau yang ini yang besar ini anak saya tertua, namanya Orsan Bayu Suda, SHMA, profesinya ya lawyer pengacara di Padang. Kalau memang ada apa-apa nanti konsultasi hukum bisa gratis ini. Kalau untuk warga pesisir selatan jadi. Nah, yang satu ini si ini Agung juga staf kita, ini staf saya di DPR. Ini orang Sungai Sirah, mungkin ini Air Haji. Ini binaannya Pak Prabowo. Ini ada 1 tahun lah dia di gambling di tempat Pak Prabowo. Turun di sini mewakili kita menjadi staf saya di DPR. Jadi segala sesuatu kegiatan-kegiatan Bob ini si Rezi ini yang memegang. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, perkenalkan aku mungkin belum ada yang tahu, Muklis Yusuf Abid. Asalnya di daerah Air Haji. Jadi sebelum pasar Air Haji itu belok kiri itu ke atas ke pantai ke Boro. Ada buat tanya nama desanya. Sekarang itu Nagari Air Haji Barat. Jadi mungkin juga ada pertanyaan-tanya. Ini masalah sertifikat yang terpendam di Pemda Namun. Jadi kami ini kelompok yang sudah mengambil 142. Itu masalah kronologi zaman dulu, zaman CCI yang dipegang oleh manajer Pak Sbiri. Intinya kami sangat berharap bagaimana sistem kita untuk mengambil sertifikat itu Pak, karena kita tidak tertagih sama Pemda Namun, tapi Pemda Namun malah anak sertifikat saya orang 142 lembar Pak. Kita sama Pak Sbiri udah jumpa di Jakarta Pak, ke Pemda Namun Pusat sampai ke kantor Kementerian Keuangan Pak. Tapi ternyata di sana cuma intinya tolong dibuat kronologi tentang peristiwa masalah KUD Sidoarjo dengan kelompok tani Sidoarjo dan jadi itu mungkin bisa diceritakan sepenuhnya sama Pak Sugiri. Saya sangat berharap sekali. Saya minta kepada Bapak untuk mengambil sertifikat yang posisi sekarang di Pemda Namun Padang itu 142, dan itu pun alasan mereka bukan suatu jaminan ataupun bukan suatu anggunan, tapi tak ambil nggak boleh Pak. Ini yang menjadi kendala saya Pak. Nah, tolong sampaikan Pak sistemnya gimana, monggo. Baik. Kalau dia ikatan kreditnya itu tidak include dengan kredit yang perusahaan,
itu bisa. Saya takutnya nanti itu CCI atau input. Utang besar ini kan besar, input ini banyak utang, hampir 100 miliar. Nah saya takut ini dijaminkan masuk input ke dalam jaminan itu yang susah. Nah, tetapi bukan jaminan. Di situ bukan jaminan atau anggunan, Pak. Jadi ketika saya di Kementerian Keuangan di Jakarta itu jumpa dengan wakilnya Pak Ibu Sri Mulyani. Jadi kita terima Pak usulan Bapak kata itu. Cuman saya akan ada ketelusuran dulu, kan itu. Ini saya bukan masalah jaminan ataupun anggunan Pak Istri Kaca. Saya udah 8 lembar sana Pak tolong untuk keluarkan. Nggak bisa Pak. Saya ada ketelusuran dulu. Maksud saya gini, tinggal tanda tangan dari keputusan Jakarta ke tanda tangan Padang. Pak ini anggota masyarakat gini, tolonglah diambilkan kasihkan gitu. Itu aja dengan itu aja Pak. Tapi orang Jakarta itu dia minta, tolonglah Pak dengan buatkan kronologi tentang perkara masalah itu. Ternyata sebenarnya itu saya nggak ada punya utang kok Pak, kan itu bilang saya nggak punya utang. Kalau saya punya utang sertifikat saya dengan anggunan itu dia beri tagih sama beda namun nggak bisa Pak gini nih, saya nggak bisa Pak melepaskan itu. Waduh, saya Pak sudah 2 kali Pak saya tetap sendiri. Kalau dari Bang Danamonnya alasannya apa? Alasannya gini. Jadi ketika itu kan ada KUD Sidoarjo yang punya utang sekian miliar sebenarnya itu ada KUD Sidoarjo, Eka Jaya, Indrapura Tapan. Yang merasa untuk jaminan bukan anggunan adalah untuk setiap orang di Sidoarjo, gitu loh. Jadi kalau merasa kita punya utang, tentunya ada lebih dalam lagi. Sampai hari ini tidak ada lagi. Cuma disimpan di benda namun sampai busuk benar itu. Gitu loh Pak. ya kalau dia nggak dikasih nggak ada. Nah itu yang menjadi. Jadi baik, saya luruskan. Ya. Jadi kronologinya begini. Ah. Tahun 96 itu kan Eka Jaya, KUD mulai dari Indrapura Tapan sampai Lunang mengajukan kredit. Oke. Realisasi. Orang sudah nanam ini, kelompok bapak-bapak ini mengajukan. Kok kami cuma menonton? Udah tutup kami bilang, karena kan udah KRW, ya, udah buat di akhir notaris Pak. Ya. Yang kalau di sini itu ada data semua sekian ribu, itu udah dikerjakan. Bapak ini mengajukan, datang tim kan kalau mau mengajukan kredit itu harus datang dari bank tim. Ya, nggak layak, karena lahan bapak ini gambut, istilahnya pirit lah bisa pirit. Tidak bisa dibangun. Udah dibahas lagi sama Bang Darmon, tolong disiapkan surat-suratnya. Karena sertifikat banyak Pak, beribu. Ya. Dia bisa mengambil. Berjalan ini Bang Darmon kena tutup likuidasi. Iya. Itu sudah kena likuidasi. Semua barang-barang yang utang kan diambil oleh BI Pak. Ya. Sertifikat ini nggak ada gitu ya. Ada surat pernyataan dari Bang Darmon, bisa saya ambil, tidak jadi jaminan. Bisa saya kasih dengan Bapak antar yang Oke. Nah, tuh. Nah, jadi kemarin saya langsung ke Menteri Keuangan. Saya bawa Pak Imam itu saksi dan masyarakat betul Bapak ini. Karena takut bahasa itu yang kedua Pak, bahwa ini sudah diagunkan. Tidak ada Pak diagunkan. Cuman orang itu minta tolong didata Pak, ada nggak nama-nama ini di dalam nama ini, karena semua yang plasma itu Pak, SK-nya SK Bupati sama Gubernur nama-namanya. Nah yang ini nggak ada Pak. Nah ini tinggal menyiapkan berita acara, nama-nama ini tidak ada di dalam Pak. Di dalam akad kredit. Akad kredit. Orang ini memang yang menyusul Pak, tiba-tiba Bang kolek. Tapi sertifikat di mereka masuk dalam. Makanya makanya tidak ada guna. Sampai hari ini kan Pak perjalanan ini tidak ada yang tidak tahu. Dari anggota yang ratusan ini nggak peduli sebenarnya. Ada yang butuh seperti ini orang tuanya. Ini saya sebut orang ini hampir semua dikenal. Yang tidak ada cuma menonton. Justru yang jadi iri sekarang ini Pak. Dia dari mulai tanam sampai hari ini panen nggak ada dipotong kredit, nggak ada Pak. Karena dijamin oleh pemerintah periode PKK. Beruntunglah masyarakat Lunang ini IMF kan dulu utang-utangnya dibebaskan. Jadi orang ini nggak ada Pak bayar panen, nggak ada mikirin angsuran, nggak ada. Paling beruntung di Lunang ini. Oke. Nah,
Jadi yang ini aja, sampai hari ini bapak-bapak ini kan nanya, kemana kami Pak mau berangkat? Tunggu dulu, aku tanya ya. Itu bentuknya SHM berarti Pak ya? Sertifikat. Nah, kalau SHM daripada ngurus ke dana mensuli, bikin cetaknya BPN. Nggak mau. Saya sudah nggak mau. Kenapa Pak? Nah, Nggak maunya BPN kenapa? alasannya orang dia tahu sertifikat itu ada di sana. Iya, nah itu kok bisa dapat informasi padahal itu penanggunan bentuknya. BPN itu punya wewenang untuk tidak mengeluarkan sertifikat ketika ada pernyataan dari bank bahwa itu sedang digadai. Kalau tidak ada pernyataan dari bank, apalagi ada pernyataan dari namun bahwa itu penanggunan kan? Iya. Nah, harusnya mau mereka mengeluarkan kopinya. Nggak mau Pak. Jadi bilangnya, Oke. Mungkin Om, mungkin kalau bapak ibunya yang sudah meninggal, mungkin perlu ada dokumen tambahan seperti surat waris, surat kematian itu mungkin. iya benar. Tapi hak dari pewaris itu bisa mengeluarkan sertifikat walaupun itu bentuknya kopi dari BPN. Karena memang tidak tercatat sebagai anggunan di negara. Nah kalau itu mungkin bisa ada di dalam Nah, jadi ayah saran abang mungkin surat itu ayah bawa ke BPN PSL misalnya gitu kan. Nah, pertanyakan. ada yang saya tahu masalahnya bahwa itu bukan agunan. Langkah pertama gini kata, inventaris yang berapa ratus sertifikat? 142. Oke. 100 sekian itu sertifikat inventaris nama yang jelas. Ada Pak. Nama yang tertuang di dalam sertifikat dan siapa yang ngurus sekarang. Ada nggak dari 100 sekian itu yang sudah mak ngomong yang sudah meninggal? Nah, kalau sudah meninggal lengkapi dengan surat ahli warisnya. Ya kan? Setelah itu udah lengkap 140 sekian ini lengkap, didampingi surat berita acara di ini. Dan tanya di Denamon, sertifikatnya adanya di mana? Ada nggak di Denamonnya ada? Di Padang Pak. Udah ini Pak, Saya lihatin. saya nggak mau menjaga-jaga ini sertifikat bapak ini. Cuma mintalah dulu surat dari Jakarta. Jadi kami cuma nyimpan Pak. Ya. Bang Danamon ini nggak ada pemenahan, cuma menyimpan. Sebenarnya Danamon wajar, tapi kan yang repot itu membuat kronologis tuh. Nah, iya. Karena kronologis yang dimaui yang berdasarkan hukum itu pasti harus lengkap. Orang-orangnya siapa saksi. Itu Gini Pak. Oke. Ketika waktu saya pertama di Bank Danamon Padang, cuma sama Bu Melda namanya. Pak, ini sertifikat Bapak udah diasuransikan jadi utang-utang udah lunas. Kan itu. Setelah itu Pak, tolong Bapak kalau Bank Danamon ini udah surat sama orang itu, kan ada surat dari Bank Danamon itu. Bapak udah nggak suatu kejadian apapun untuk anggunan. Oke. Ambil kronologi tentang CCI Pak masalah begini ini. Dibuat kepada Pak sendiri. Saya ke Jakarta dulu terus. Lihat. Tanggapan di Bank Danamon, Pak ini harus ini Pak ini. Harus buat kronologi. Jadi satu kali. Udah dibuat. Persiapan berangkat lagi dari saya ke Jakarta. Ini masih kurang Pak. Kita perlu penelusuran. Ada 4 poin yang ditanyakan sama Pak Sibir. Beda. 4 poin Pak tolong siapkan. Bapak udah usah jauh-jauh ke Jakarta. Bapak tunggu aja kita email aja. Kata mereka. Jadi persyaratan itu yang terakhir ini sudah disiapkan. Ada 4 poin Pak ya. 4 poin sudah disiapkan. Rencana saya untuk berangkat dari Jakarta. Cuman kendaraan dengan ongkosnya itu. Kalau masalah sertifikat itu Bu Melda tinggal nunggu konfirmasi dari pusat. Oke, Jakarta berarti monggo Pak kan itu. Itulah proses sebenarnya. Jadi kan kita lakukan semua. Nah, yang penting tolong inventaris yang 100 sekian itu ada nama tertuang. Ada. Terus surat nggak perlu harus beramai-ramai datang. Bikin surat kuasa kepada Pak ini, seperti ini, semua tanda tangan yang ada nama di sertifikat itu mengkuasakan untuk mengurus Nah, itu betul. ya, Bi. Betul. Jadi nggak perlu rame-rame kembang itu, karena itu tidak punya hak dalam kemenangan, karena tidak ada beban kredit. Udah saya buat akte notaris surat kuasa. Cuman itu tadi saat pengambilan nanti harus ada surat kuasa dari seluruh yang Betul, ada. betul, ya. Udah Karena nanti balik lagi Pak, nggak bisa misalnya itu Bapak, nggak ada kuasa dia yang punya, ya, balik lagi lebih bagus sekali berangkat lengkap, nanti sampai di Padang telepon saya tidak ada kalau mau perlu saya napi. Nanti Bapak ada gitu loh. Tapi kalau ada namanya. Kalau dengarin bapak-bapak karena kalau masalah sertifikat, iya kan. Jadi ini saya nggak memilih, nggak berjanji. Ini Pak kalau bisa keluar Pak. Ini kan udah 7 turunan orang di sini Pak. Ingatlah jasa bapak. Nah itu Pak, ingat jasa bapak. Benar. Nah, nggak mungkin orang yang lupa sama bapak. Aku pinjam bank itu. Iya jelas lah. Bisa. Iya. Itu.
meminjam sendiri-sendiri kan kita kan Lengkapi lah itu, surat kuasanya lengkapi. Ini keburu rame-rame ngapain juga? Iya. Serahkan aja. Kalau untuk Melda itu bagus. nanti kita rampingi. Kita datang pun dikasih minum. Cuman Pak aku bukan nggak mau ngasih Pak. Aku punya pimpinan dia. Aku udah kerja Karena saya takutkan tadi sertifikat itu tidak ada di Denamon. Ada. Padahal Ada. masuk ke kreditnya BI. Input Udah. atau CCI di Jakarta. Barang ini. Itu udah tutup. Itu barang itu Pak. Ada sebagian di makam rakyat. Saya sudah malas ini. Dijinak sendiri. Diginikan ya Bu. Sini lah. Di jalan lah Pak. Karena tidak boleh itu. kalau memang itu gimana nggak? Baik, kalian sih Siapa ini? Sebenarnya pada dasarnya itu mereka mau mengeluarkan Setelah berkoordinasi dengan tim CCDM, Pak Lugadi menyatakan bahwa sertifikatnya ada di Bank Danamon ya. Tapi yang jadi kendala adalah approval sampai mana agar sertifikat ini bisa dikeluarkan. Kedua, kepada siapa bisa diberikan sertifikat ini? Apakah bisa diwakilkan langsung dari orang yang ditunjuk? Nah itu makanya butuh tadi surat kuasa itu. Kuasa personalnya itu satu orang itu menguasakan kepada siapa untuk mengambilkan. Nggak mungkin pula 140 sertifikat ini orangnya sekian banyak datang ke Denamon gitu. Mewakilkan nanti diketahui harus diketahui wali negari. Surat kuasa diketahui wali negari. Ini bahwa itu memang sah dikuasakan pada yang ngambil Pak ini. Itu aja. Ini kan udah jelas nih dari Denamon. Ini kopi aslinya. Email dia Cakra. Ini yang di Damun Jakarta ya? Iya. Oh iya ya, dari Damun Padang. Nah, itu boleh bibit sawitnya bikin aja proposalnya. Kita foto aja semua ya.